Kita beralih ke soal dugaan maklar kasus ini, Mas Habib. Kan ini ada dua soal jadinya, dua kasus. Kasus pembunuhan, kemudian Ronald Tanur diputus bebas, itu ternyata kemudian terbukti ditangkap tangan, disuap. Lalu ada dugaan maklar kasus karena Zarofrikar ini mengaku bahwa sekitar 10 tahun dari tahun 2012 itu mengumpulkan uang hampir 1 triliun dan sekian batang emas. Nah, ini untuk kasus dugaan maklar kasus ini seperti apa, Mas Habib? DPR akan menelusurinya? Jadi gini juga, yang namanya fenomena oknum itu ada di semua institusi. Iya. Ya, di Mahkamah Agung ada, di DPR banyak, di kalangan wartawan juga ada oknum-oknum ya yang melakukan praktek-praktek tercela dari tugas mulianya. Dalam kasus terungkapnya Zarov ini bukan berarti institusi pengawasan di Mahkamah Agung tidak berjalan. Tentu sesempurna apapun sistem berjalan akan ada oknum yang tetap eksis. Nah, ini yang kita cari celahnya seperti apa ya. Kita dorong diungkap, dengan pengungkapan kasus ini juga akan terungkap modus operandinya seperti apa. Nah, ini untuk penyempurnaan sistem yang sudah ada saat ini ke depannya, gitu loh. Jadi yang paling penting adalah penegakan hukum. Saya apresiasi dengan teman-teman Mahkamah Agung yang tidak terkesan esprit de corps, melakukan pembelaan secara membabi buta dan spirit persamaan korsa, ya. Tapi membuka ruang seluas-luasnya ya kepada kejaksaan untuk mengungkap kasus ini, karena dimulainya dan di akhirnya pasti dari sana nanti. Saya ingin ke Pak Yanto dulu karena ini kelihatannya bagian terakhir dari Pak Yanto, karena Pak Yanto harus bergerak juga. Pak Yanto, dari pengakuan ZR atau Zarofrikar, Mahkamah Agung sudah mulai menelusuri tidak Pak jejaringnya? Karena pertanyaannya adalah seorang pensiunan sudah hampir 3 tahun, tapi bisa tetap mengkoordinir dugaan maklar kasus. Ini kan berarti ada celah mungkin yang ada di MA. Seperti apa yang dilakukan oleh MA untuk menelusuri jejaring dari ZR ini, Pak Yanto? Ya, saya yang pertama, saya mau mengucapkan selamat dulu dengan sahabat saya yang telah terpilih menjadi Ketua Komisi 3 PRRI. Ini teman lama, teman baik saya ini. Saya sepakat yang disampaikan beliau tadi, di mana-mana ada oknum itu saya 100% sepakat. Dan saya mengamini. Kalau ditanyakan kepada saya bagaimana cara menelusuri jejak-jejak, ya pengadilan itu kan lembaga mengadili. Nah, kalau penyidikan kan itu kewenangan penyidik. Makanya Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan untuk menelusuri perbuatan yang dilakukan oleh JR tadi, ya, yang ditemukan sekian M tadi. Hampir 1 triliun. Sepenuhnya menghargai, karena yang bisa melakukan penyidikan ya lembaga kejaksaan gitu ya. Itu. Biar objektif. Jadi kita tidak komentar Pak, biar objektif. Kalau nanti kita komentar kanan kiri dianggap kita intervensi nanti. Udah nggak netral gitu. Makanya sepenuhnya kita serahkan kepada kejaksaan untuk melakukan proses hukum, Pak.